Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, kami di sini dari kelompok 11 atas nama saya Rizky Ramadan, yang kedua Firzani Satri, dan yang ketiga Fahira Adila Busroni. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari presentasi kami, yaitu yang berjudul Intervensi Negara dalam Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya ada sedikit yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, latar belakang. Islam memiliki konsep bernegara, pemerintahan, dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, tausiah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk negara. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah penjaga pondasi atau asasnya. Di satu sisi, agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan, sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau yang berjudul Fiqh Daulah, di mana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang, termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni, baik secara materi atau baik secara rohani. Go! Baik, masuk ke pembahasan mengenai pengertian intervensi. Apa itu intervensi? Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi yang lainnya, yaitu campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik sosial dan budaya. Ada beberapa intervensi yang sering dilakukan oleh berbagai negara. Salah satunya intervensi dalam bidang ekonomi atau bisnis yang dapat diintervensi oleh negara tersebut. Ada beberapa macam di antaranya, yaitu yang pertama, regulasi jual beli barang yang diharamkan seperti miras, alat-alat berbahaya, media cetak yang merusak agama dan etika. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahawa yang masuk dalam wilayah ini adalah segala bentuk kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk di dalamnya transaksi riba dan judi. Yang kedua, regulasi semua bentuk dan jenis manipulasi dalam aktivitas ekonomi seperti menyembunyikan kecacatan dan penipuan harga. Yang ketiga,
regulasi yang melarang peredaran bahan makanan dan minuman, serta makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan umum. Yang terakhir, yang keempat, regulasi terhadap penyimpangan pemanfaatan kekayaan milik umum. Dan ada pula, negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya, seperti untuk membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya distorsi atau penyelewengan, monopoli, upah minimum, harga pasar, dan lain-lainnya. Yang kedua, peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan secara atau serta kebijakan fiskal yang seimbang. Inilah disebut dengan model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Go! Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai peranan negara dalam bisnis Islam. Ada beberapa peran negara dalam bisnis Islam. Yang pertama, yaitu illegal property atau kekayaan batil. Seluruh harta ilegal dalam Islam haram dan dilarang, dan mengeliminasi yang haram dan yang mungkar adalah tanggung jawab yang prinsipil bagi pemerintahan Islam. Banyak sekali contoh dalam sejarah Islam di mana pemerintah menyita kekayaan ilegal dan memperbaikinya serta mengembalikan kepada pemilik asal. Ketika suplai atau bahan berkurang, periode penyimpanan dan jumlah kuantitasnya boleh dikurangi oleh pemerintah. Yang kedua, keuntungan yang berlebihan. Para fuqaha berpendapat tentang nilai-nilai Islam pada keuntungan yang sah harus memenuhi beberapa keadaan dasar. Profit yang sah harus didapatkan tanpa mempengaruhi operasi mekanisme pasar seperti kekuatan yang berjalan secara bebas. Yang ketiga, yaitu kontrol harga. Jika langkah-langkah di atas tadi tidak bekerja, pemerintah akan harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu dengan cara mengontrol harga. Tugas pemerintah yang fundamental ini untuk mengakhiri dan menghilangkan penderitaan dan penindasan masyarakat. Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fil Islam telah mendiskusikan dengan terperinci dalam keadaan apa harga itu dapat ditetapkan, yaitu jika harga tidak ditetapkan pada sebuah tingkat yang beralasan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan operasi prinsip pasaran normal, maka harga harus ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan, tidak lebih dari itu. 4. Monopoli dan kartel. Sekarang ini banyak industri-industri yang membentuk kartel dan industri yang menjadi monopoli dengan cara mengeksploitasi masyarakat pun terjadi. Ketika produsen mempunyai kontrol penuh terhadap produknya, maka ini disebut dengan monopoli. Yang kelima, hukum pengendalian atau the law of hijr. Jika para pengusaha dan kalangan industri tidak mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan atas penyitaan kekayaan mereka sementara. Dalam terminologi Islam, tindakan ini disebut dengan hijr. Menurut syariat Islam, hijr berarti mengendalikan seseorang dari penyalahgunaan harta kekayaan. Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, hukum hijr ditetapkan sesuai dengan keterangan. Contoh, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka atau mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Yang keenam, hak-hak pekerja. Salah satu tanggung jawab utama pemerintahan Islam adalah
menjamin hukum hak-hak para pekerja, dan mengambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan ini. Untuk alasan yang berbeda, ini bisa menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah. Bagian terbesar dari masyarakat adalah bertani, berindustri, dan organisasi-organisasi bisnis sebagai pekerja dan karyawan. Yang ketujuh yaitu menghapuskan kemiskinan. Ini adalah salah satu tanggung jawab utama pemerintah Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Kerana Nabi SAW bersabda, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Tidak diragukan lagi, kemiskinan merupakan salah satu alasan utama di mana pesan fundamental Islam untuk menghancurkannya. Kemiskinan adalah masalah yang serius yang tidak mengenal waktu maupun ideologi. Oleh sebab itu, kemiskinan harus dihilangkan dari dunia Muslim. Yang kedelapan, pengumpulan zakat. Menegakkan zakat merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban bagi pemerintah Islam. Bukti yang harus jelas bahawa zakat harus dikumpulkan oleh negara. Tanggung jawab pemerintah Islam pada waktu sekarang ini adalah mengendalikan atau mengenalkan kembali sistem ekonomi tanpa bunga, dan ini juga merupakan salah satu tujuan fundamental Islam. Prinsip tanggung jawab pemerintah Islam telah dijelaskan dalam tulisan ini. Pemerintah Islam mempunyai tanggung jawab lain seperti tanggung jawab ekonomi, sosial yang sesuai dengan hukum dan nilai Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang intervensi negara terhadap bisnis. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur atau intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi maupun mengatur atau melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Keterlibatan negara dalam ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, yang disebabkan oleh sederhananya kegiatan ekonomi pada saat itu, dan juga disebabkan oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa permulaan Islam yang membuat mereka hanya mematuhi perintah-perintah syariat dan lebih menjaga keselamatan mereka dari penipuan serta kesalahan. Seiring dengan adanya kemajuan zaman, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kegiatan ekonomi cenderung menampakkan kompleksitas atau penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Karena itulah Ibnu Taimiyah memandang perlu adanya keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang tujuannya untuk kepentingan sendiri agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Menurut Ibnu Taimiyah, intervensi negara dalam kegiatan ekonomi tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan. Baginya itu merupakan kewajiban negara. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang tersebut harus hidup sejahtera dan mampu dan tidak bergantung kepada orang lain sehingga mereka bisa memenuhi kewajiban dan keharusan agamanya. Itu merupakan kewajiban bagi suatu negara atau pemerintah agar membantu penduduknya mampu mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik lagi. Maksud dari intervensi negara terhadap bisnis itu adalah dalam suatu negara pemerintahnya memiliki hak untuk ikut campur dalam hal ekonomi
masyarakat supaya mencapai tujuan yang lebih baik. Tujuannya yaitu menghapuskan atau menghilangkan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat agar masyarakatnya tidak bergantung lagi kepada orang lain. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi materi selanjutnya itu ada yang D, prinsip-prinsip Islam untuk kebijakan ekonomi publik. Jadi prinsip-prinsip Islam untuk ekonomi publik itu ada yang pertama prinsip hakikat kepemilikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada alam semesta beserta isinya termasuk manusia di dalamnya adalah makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hakikat kepemilikan itu bukan pada manusia, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan juga memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Yang kedua itu ada prinsip sumber pengambilan keputusan. Prinsip ini wajib bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang ketiga prinsip musyawarah. Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan kemaslahatan tersebut secara komprehensif dengan segala hakikatnya. Kemudian yang keempat itu ada prinsip maqasid syariah. Kebijakan publik harus mempertimbangkan juga prinsip maqasid syariah ini. Kemudian ada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kemudian ada prinsip kepemimpinan dan juga kepatuhan. Bila kebijakan ini telah diputuskan dengan musyawarah, maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhannya dalam melaksanakan kebijakan itu. Yang terakhir itu ada prinsip pertanggungjawaban. Setiap kebijakan itu atau tindakan apapun itu dan sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Sekian, terima kasih.